Pernah nggak sih ngerasa capek-capek demo, teriak-teriak, tapi kayaknya nggak didengerin? Nah, gimana kalau ternyata tombol unsubscribe di aplikasi langgaran kamu itu jauh lebih kuat daripada spanduk protes manapun? Kedengarannya gila kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng ide unik ini. Oke, jadi gini. Ide gilanya ini datang dari seorang pemikir namanya Scott Galloway. Menurut dia, lupakan deh demo-demo di jalanan. Kenapa? Karena di zaman sekarang senjata paling ampuh buat bikin perubahan itu ada di dompet kita masing-masing. Aneh ya? Tapi coba deh kita ikutin dulu alur mikirnya dia. Logikanya tuh sebenarnya simpel banget. Coba bayangin deh kamu jadi seorang pemimpin negara. Nah, rapor kinerja kamu itu bukan lagi soal seberapa populer kamu, tapi soal angka di pasar saham. Ya, kayak S&P 500 atau Nasdaq. Pokoknya itu tuh barometer kesehatan ekonomi negara. Selama angkanya hijau, mereka santai. Tapi begitu merah, wah disitulah kepanikan mulai terjadi. Nah, coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada kemarahan publik. Yang dengerin siapa? Paling ya kita-kita lagi sama media. Dampaknya, seringnya sih cuma dianggap angin lalu. Tapi, di sisi lain ada yang namanya sinyal pasar. Yang merhatiin siapa? Para pemimpin dan bos-bos perusahaan raksasa. Dampaknya, wah mereka langsung siaga satu, perhatian penuh. Kelihatan kan beda kelasnya? Dari sinilah muncul jurus jitunya, resist and unsubscribe. Kalau diartiin, ya lawan dan berhenti langganan. Jadi ini semacam ajakan untuk beraksi, tapi bukan dengan turun ke jalan. Caranya, cukup masuk ke akun aplikasi langganan kamu, terus dengan tenang, klik tombol batalkan langganan. Hah, elegan, tapi menusuk ya. Oke, siap-siap ya, karena bagian ini nih yang benar-benar bikin kaget. Kata Galloway, setiap rupiah yang kamu putusin nggak kamu bayarkan buat langganan, itu dampaknya ke pasar saham bisa 7-20 kali lipat lebih gede daripada, katakanlah, kamu batal beli kopi pagi ini. Gila banget kan? Kok bisa gitu? Jawabannya ada di cara kerja perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini. Mereka itu hidup dari ekspektasi. Para investor tuh berharap mereka bakal terus tumbuh dan tumbuh lagi. Jadi, begitu ada penurunan jumlah pelanggan, sekecil apapun itu, wah, itu kayak ngelempar kerikil ke danau yang super tenang. Riak kecil dari kita bisa jadi gelombang tsunami di pasar saham. Malah Galloway ngejelasinnya lebih blak-blakan ya. Dia bilang kalau kita menargetkan pendapatan dari langganan, itu sama aja kayak memukul titik terlemah lawan. Jadi kita nggak nyerang bagian yang keras tapi langsung ke area vitalnya. Wih, sadis juga ya analoginya. Oke. Sejauh ini kedengarannya jenius banget kan idenya. Tapi, tunggu dulu. Disinilah plot twistnya. Orang yang bikin rencana ini sendiri ngaku kalau strategi ini bisa banget gagal total. Bahkan bisa jadi bumerang yang meledak di muka kita sendiri. Terus apa aja risikonya? Pertama, ini bisa dipolitisasi. Bisa jadi kubu lawan politik malah sengaja langganan lebih banyak cuma buat ngejek. Kedua, ada potensi PHK alias pemutusan hubungan kerja. Dan yang paling ngeri, ada resiko-resiko yang nggak terduga, yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi, ya pada intinya, ini adalah strategi yang risikonya tinggi tapi imbalannya juga tinggi. Sebuah pertaruhan besar. Dan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget di zaman sekarang. Kekuatan kita yang sesungguhnya itu ada di mana sih? Apakah di kotak suara pas pemilu? Atau di dompet yang kita pakai belanja setiap hari? Nah, sekarang giliran kalian nih yang ngasih pendapat. Menurut kalian, ide ini brilian atau justru malah resep menuju bencana? Coba deh, tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan konsep-konsep kayak gini, jangan lupa ya dukung kami terus di channel Belajar. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Dukungan kalian bikin kami makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Dan seperti biasa, semua sumber yang kita pakai hari ini ada di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menyimak.